Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 1, ingin mempresentasikan konsep dasar sejarah yang disusun oleh Devi Alfiani dan Sophie Widiani. Apa itu sejarah? Sejarah adalah peristiwa di masa lampau yang mempelajari biografi mereka yang terkenal sebagai penyelamat pada zamannya. Orang-orang besar tersebut adalah orang yang pernah dicatat sebagai peletak dasar sejarah. Sejarah merupakan kejadian masa lampau yang tidak boleh kita lupakan karena tanpa adanya sejarah, kita tidak akan ada seperti pada zaman sekarang ini. Pengertian sejarah secara etimologis. Sejarah adalah catatan sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Event in the past. Dalam pengertian yang lebih seksama, sejarah adalah kisah dan peristiwa masa lampau umat manusia. Pengertian sejarah secara terminologis. Sejarah adalah ilmu yang menggambarkan perkembangan masyarakat, suatu proses yang panjang. Sejarah juga merupakan kisah manusia dengan perjuangan yang dikenal dengan kebudayaan. Memahami asal-usul kebudayaannya berarti memahami kenyataan dirinya dan kekiniannya. Konsep berpikir sinkronis dan diakronis kronologis. Secara epistemologi atau ilmu asal-usul bahasa, kronologi berasal dari bahasa Yunani krons yang artinya waktu dan logos yang artinya ilmu. Pengertian dari konsep kronologis itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya dari awal hingga akhir. Sebab setiap peristiwa sejarah pastilah diurutkan sesuai waktu terjadinya secara runtut dan berkesinambungan. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis, artinya berpikirlah secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, cara berpikir kronologis dapat memudahkan kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Kronologi sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang telah terjadi. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Selain itu, kronologi dapat membantu membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama, tetapi di tempat berbeda yang terkait peristiwanya. Kronologi sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang telah terjadi. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Selain itu, kronologi dapat membantu membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama, tetapi di tempat berbeda yang terkait peristiwanya. Kronologi sejarah diperlukan karena kajian sejarah terdiri atas berbagai jenis peristiwa dan bentuk yang berbeda. Setiap peristiwa perlu diklasifikasikan berdasarkan jenis dan bentuk peristiwanya. Peristiwa tersebut kemudian disusun secara runtut berdasarkan waktu berlangsungnya. Peristiwa tersebut disusun dari masa paling awal hingga masa paling akhir. Tanpa konsep kronologi, penyusunan peristiwa sejarah akan mengalami keracunan dan dikhawatirkan peristiwa yang terjadi pada suatu masa akan masuk pada masa atau zaman lain. Apa itu pengetahuan dan ilmu sejarah? Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya, ketika pertama kali seseorang menemukan satu rasi bintang tertentu yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, letak, dan pergerakan rasi bintang tertentu. Semakin lama intensitas pengamatan yang dilakukan terhadap objek, maka akan semakin banyak pengetahuan yang didapat mengenai objek pengamatan itu, baik terhadap objek itu maupun kaitannya dengan benda-benda lain di luarnya. Ilmu sejarah menjadi senjata pamungkas sejarawan dalam mengungkapkan keaslian sejarah. Penguasaan yang baik akan tema-tema yang terkandung dalam ilmu sejarah menjadi pembeda antara sejarawan profesional dan sejarawan yang dibentuk oleh kondisi. Jenis sejarawan terakhir biasanya berkisar dari keturunan kerajaan, penjaga makam, serta orang yang suka mengumpulkan informasi serta peninggalan masa lalu.
Pembedaan ini bukanlah bermaksud untuk menyingkirkan peran para sejarawan yang tergolong kelompok 2, melainkan agar mudah mengidentifikasikan kebenaran dari informasi historis. Banyak pula kontribusi sejarawan yang terbentuk oleh keadaan dalam dinamika kajian masa lalu. Karakteristik sejarah dan kedudukan ilmu sejarah. Dalam pengertian yang luas, kata sejarah mengandung makna segala peristiwa yang sifatnya sudah terjadi, atau historia artinya description, narration, complexius, factorum, termasuk berita yang faktual yang sudah terjadi. Dengan demikian, kita bisa membedakan suatu sejarah bumi atau tumbuh-tumbuhan, sejarah manusia yaitu berita atau peristiwa. Bagaimana terjadinya? Akibat apa yang ditimbulkan atas peristiwa tersebut. Tetapi, dalam pengertian yang sempit, kata sejarah dipakai untuk menunjukkan karakteristik perbuatan manusia. Manusia sebagai ents sosial, artinya sebagai makhluk sosial dan suatu kebahagiaan berganda masyarakat. Dengan demikian, subjektum sejarah adalah manusia dan objektum sejarah adalah perbuatan, pekerjaan atau hasil usaha manusia yang sudah ditentu. Pilah-pilah yang punya nilai sejarah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.